Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Ya, kami selalu berharap kalau kita selalu sehat dan bahagia walaupun di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari STKIP Kusuma Nagara Kampus B Bintara, Prodi PGSD semester 6 dalam mata kuliah penilaian pembelajaran SD terdiri dalam beberapa kelompok, dan kali ini kami digabungkan dalam satu kelompok, yaitu kelompok 5 yang terdiri dari saya Wahid Adiputra dengan NPM 2018860004 dan teman saya Luciana Gama Putri. Kami bergabung dari kelompok 5 ini untuk membuat soal matematika kelas 5 dalam penilaian akhir semester 2 yang terdiri dari layout, penyebaran soal, kisi-kisi, dan contoh soal serta kunci jawabannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan soal tersebut. Dimulai dari Luciana Gama Putri dan dilanjutkan oleh saya sampai akhir nanti. Iya, tunggu apa lagi? Mari kita saksikan cara pembuatan soal matematika kelas 5 penilaian akhir semester 2. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luciana Gama Putri, NPM 201886000109, akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan soal pilihan ganda pada mata pelajaran matematika kelas 5 semester 2, dimulai dari layout, penyebaran soal, kisi-kisi, hingga menjadi soal. Pembuatan layout. Tuliskan terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar yang akan dibikin soal. Kemudian, tentukan level berapa bentuk soal tersebut. Level 1 berupa pengetahuan atau pemahaman, level 2 penerapan atau aplikasi, dan level 3 penalaran. Yang pertama, KD 3.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Terdapat 3 soal level 2 dan 1 soal level 3. Yang kedua, KD 3.6, menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Terdapat 2 soal level 1 dan 1 soal level 2. Yang ketiga, KD 3.7, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Terdapat 2 soal level 1. Yang terakhir, KD 3.8, menjelaskan penyajian yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Terdapat 1 soal level 2. Jadi ada 10 soal pilihan ganda dengan jumlah level 1 4 soal, level 2 5 soal, dan level 3 1 soal. Selanjutnya, penyebaran soal. Tuliskan terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar yang akan dibikin soal. Kemudian, tentukan level pada KD tersebut ada di nomor berapa. Yang pertama, KD 3.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Terdapat 3 soal level 2 dengan nomor soal 1, 2, dan 3, serta 1 soal level 3 dengan nomor soal 4. Yang kedua, KD 3.6, menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Terdapat 2 soal level 1 dengan nomor soal 5 dan 7, serta 1 soal level 2 dengan nomor soal 6. Yang ketiga, KD 3.7, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Terdapat 2 soal level 1 dengan nomor soal 8 dan 9. Dan yang terakhir, KD 3.8, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri di lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Terdapat 1 soal level 2 dengan nomor soal 10. Selanjutnya, kisi-kisi soal. Tuliskan terlebih dahulu muatan pelajaran, kompetensi dasar atau KD, materi pokok, uraian materi, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, dan indikator. Yang pertama, muatan matematika, KD 3.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3.
pokok penjumlahan, uraian materi penjumlahan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Contoh, 14 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 1728. Langkah pertama, cari pangkat 3 dari 14, yaitu 2744. Kemudian, cari akar pangkat 3 dari 1728, yaitu 12. Langkah terakhir, jumlahkan hasil dari 14 pangkat 3 dan akar pangkat 3 dari 1728, yaitu 2744 ditambah 12 sama dengan 2756. Jadi, hasil dari 14 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2756. Level kognitifnya level 2, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal 1, indikatornya siswa mampu menjelaskan dan memahami satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Yang kedua, muatan matematika. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Materi pokok volume kubus, uraian materinya mencari volume kubus dengan panjang sisi yang telah ditentukan. Contohnya, volume kubus dengan panjang sisi 15 cm adalah: langkah pertama, tuliskan terlebih dahulu rumus volume kubus, yaitu S pangkat 3. Kemudian, masukkan panjang sisi yang telah diketahui, yaitu 15 pangkat 3. Kemudian, hitung berapa hasil dari 15 pangkat 3. Langkah terakhir, tulis hasil dari 15 pangkat 3, yaitu 3375. Jadi, volume kubus tersebut adalah 3375 cm3. Level kognitif level 2, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 2, dan indikator soal siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Yang ketiga, muatan matematika. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Materi pokoknya kubus, uraian materinya mencari jumlah satuan kubus yang menyusun bangun ruang balok. Langkah pertama, tentukan panjang balok, yaitu terdiri dari 4 kubus satuan. Selanjutnya, tentukan lebar balok, yaitu terdiri dari 3 kubus satuan. Dan yang terakhir, tentukan tinggi balok, yaitu terdiri dari 3 kubus satuan. Selanjutnya, tentukan jumlah seluruh kubus satuan, yaitu 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36. Jadi dapat dikatakan bahwa volume balok di samping adalah 36 kubus satuan. Level kognitif level 2, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 3, dan indikator soal yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Yang keempat, muatan matematika. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Materi pokok sisi kubus, uraian materi mencari panjang sisi kubus jika volume kubusnya diketahui. Contoh, panjang sisi kubus jika diketahui volume kubus 10.648 cm3 adalah: langkah pertama, tulis volume kubus. Kemudian, masukkan angka yang diketahui, yaitu 10.643 sama dengan sisi kuadrat. Kemudian, pindahkan ruang, yaitu sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 10.648. Kemudian, hitunglah berapa akar pangkat 3 dari 10.648, yaitu 22 cm. Jadi, panjang sisi adalah 22 cm. Level kognitif level 3, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 4, indikator soal siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menentukan sisi kubus.
Yang kelima, muatan matematika KD 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Materi pokok jaring-jaring kubus, uraian materi mencari alas kubus. Contoh, jika A adalah atap kubus, maka alas kubus adalah. Langkah pertama, susun jaring-jaring kubus tersebut dengan atap kubus A. Setelah disusun, lihatlah bagian mana yang menjadi alas kubus. Jadi, alas kubusnya yaitu bagian E. Level kognitif level 1, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 5, indikator soal siswa mampu memahami bentuk jaring-jaring bangun ruang. Yang keenam, muatan matematika KD 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Materi pokok, jaring-jaring balok. Uraian materi, mencari jaring-jaring yang tidak dapat membentuk sebuah balok. Langkah pertama, amati semua jaring-jaring yang ada. Kemudian, cari yang mana yang termasuk jaring-jaring balok atau yang bisa membentuk sebuah balok. Setelah itu, pilihlah jaring-jaring yang tidak dapat membentuk sebuah balok. Jadi, jaring-jaring yang tidak dapat membentuk sebuah balok yaitu jaring-jaring B. Level kognitif level 2, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 6, indikator soal siswa mampu memahami bentuk jaring-jaring bangun ruang. Yang ketujuh, muatan matematika KD 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Materi pokok jaring-jaring prisma. Uraian materi menentukan gambar yang membentuk sebuah jaring-jaring. Langkah pertama, amati jaring-jaring tersebut, kemudian bayangkan lipat jaring-jaring tersebut membentuk jaring-jaring apa. Jaring-jaring tersebut merupakan jaring-jaring prisma. Level kognitif level 1, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 7, indikator soal siswa mampu memahami bentuk jaring-jaring bangun ruang. Yang kedelapan, muatan matematika KD 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan serta cara pengumpulannya. Materi pokok pengumpulan data, uraian materi menentukan yang bukan cara untuk mengumpulkan data. Yang termasuk cara untuk mengumpulkan data yaitu isian singkat, wawancara, dan pencatatan langsung. Jadi, yang bukan merupakan cara untuk mengumpulkan data yaitu perkiraan. Level kognitif level 1, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 8, indikator soal siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk diagram seperti daftar, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kesembilan, muatan matematika KD 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Materi pokok pengumpulan data, uraian materi untuk mengetahui pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti disebut. Langkah pertama, perhatikan soal. Kedua, pahami soal. Yang ketiga, tentukan. Jadi, observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Level kognitif level 1, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 9, indikator soal siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Yang terakhir, muatan matematika KD 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar. Materi pokok tabel, uraian materi menentukan banyak pengunjung perpustakaan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Langkah pertama, lihat banyak pengunjung pada hari Senin yaitu 47 orang, pada hari Rabu 34 orang, dan pada hari Sabtu 30 orang. Kemudian jumlahkan banyak pengunjung pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu yaitu 47 ditambah 34 ditambah 30 orang. Jadi jumlahnya 111 orang. Jadi banyak pengunjung perpustakaan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu adalah 111 orang. Level kognitif level 2, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 10, indikator soal siswa mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Selanjutnya, bentuk soal. Jadi, dari hasil pembuatan layout, penyebaran soal, kisi-kisi sekarang menghasilkan bentuk soal, yaitu nomor 1, 14 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan, dan jawabannya 2756. Nomor 2, volume kubus dengan panjang sisi 15 cm adalah 3375 cm kubik. Nomor 3, jumlah satuan kubus yang menyusun bangun di atas adalah 36. Yang nomor 4, panjang sisi kubus jika diketahui volume kubus yaitu 10.648 cm kubik adalah 22 cm. Nomor 5, jika A adalah atap kubus maka alas kubus adalah jawabannya C yaitu E. Yang nomor 6, jaring-jaring berikut yang tidak dapat membentuk sebuah balok adalah jaring-jaring yang B. Selanjutnya nomor 7, gambar di atas merupakan gambar jaring-jaring prisma. Nomor 8, berikut yang bukan cara untuk mengumpulkan data adalah B, perkiraan. Yang nomor 9, pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti disebut observasi. Yang nomor 10, banyak pengunjung perpustakaan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu adalah 111 orang. Sekian video presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Adi Putra dengan NPM 2018-860004 dari Prodi PGSD semester 6 STKIP Kusumanagara Kampus B Bintara. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan esai dan uraian, melanjutkan dari penjelasan Luciana Gama Putri barusan. Sama, kita mulai dari layout, lalu penyebaran soal, lalu kisi-kisi soal serta contoh soalnya. Hampir sama seperti yang sudah dijelaskan Luciana Gama Putri barusan, hanya saja berbeda versi pembuatan soalnya. Kita lihat ada 4 KD yang sudah ditentukan sesuai dengan PAT atau penilaian akhir semester. Karena kita mulai dari KD 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Lalu 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta atau lingkungan sekitar serta pengumpulannya. 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data di lingkungan sekitar dalam bentuk daftar tabel, diagram gambar, diagram batang ataupun diagram garis. Dalam pembuatan layout ini kita lihat dari isian dan uraian. Di sana ada level 1, level 2 dan level 3 di mana level 1, level 2 dan level 3-nya sudah dijelaskan oleh Luciana Gama Putri dalam pengaplikasiannya. Pertama kita lihat di level 1 ada pertama dari KD 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta berupa 2 soal. Selanjutnya ada yang level 2 juga dimulai dari KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Lalu level 3 juga kita ambil dari KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Sedangkan kalau kita lihat dari uraian untuk soal level 1 kita bisa lihat dari menjelaskan dan menentukan jaring-jaring ruang sederhana. Lalu level 2-nya kita bisa lihat dari 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta. Lalu untuk level 3-nya diambil dari 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Jadi jumlah butir soal yang kami buat adalah 20 soal, dimulai dari pilihan ganda yang dibuat oleh Luciana Gama Putri. Lalu saya lanjutkan dari uraian dan isian. Dimulai dari KD 3.5. Pilihan ganda berupa 4 soal dari KD tersebut, 3 isian dan 3 uraian. Jumlah adalah 10 soal dari KD 3.5. Lalu KD 3.6 ada 3 pilihan ganda dan isian tidak ada, lalu uraian ada 1. Jadi jumlahnya ada 4 butir soal dari KD 3.6. Lalu dari KD 3.7 pilihan ganda ada 2 soal, isian ada 2 soal, dan uraian tidak ada soalnya. Jadi jumlahnya ada 4 butir soal. Lalu 3.8 pilihan ganda berupa 1 soal, isian tidak ada, lalu uraian
ada 1 soal. Jadi jumlahnya ada 2 soal. Maka jumlah dari setiap soal yang sudah kami kumpulkan adalah 20 soal. Ya, kita selanjutnya beralih ke penyebaran soal. Penyebaran soal yang penjelasannya sudah dijelaskan oleh Luciana Gama Putri di bagian pilihan ganda, hampir sama dengan penjelasan di isian dan uraian. Nah, kita lihat KD yang kita gunakan sama seperti yang tadi, KD 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Jadi kita langsung sesuaikan dengan penempatan soalnya saja. Nomor 1, 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Nah, di isian itu berada di soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, penempatan nomor 1, 2, dan 3, nomor 1 dan 2 pada level 2, sedangkan nomor 3 pada level 3. Selanjutnya 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang. Nah, untuk di isian ini tidak ditempatkan soal tersebut, oleh karena itu langsung ke 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik. Nah, ini berada di soal nomor 4 dan nomor 5. Dan nomor 3.8 tidak ada soal di isian. Selanjutnya kita bahas ke uraian saja. Nah, yang di uraian ini juga 3.5 memiliki 3 soal, yaitu 1 di nomor 1, di nomor 3, dan di nomor 4. Dan masing-masing soal berada di level 3. Sedangkan 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang berada di soal nomor 5 dan berada di level 1. Selanjutnya 3.7 juga tidak ada, dan kita lihat ada 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik. Kita lihat ada 1 soal itu berada di nomor 2 dan itu berada di level 2. Nah, jumlahnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi masing-masing soal ada 20 soal dan masing-masing pilihan ganda ada 10, isian ada 5, dan uraian juga ada 5. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang kisi-kisi soal matematika ini. Melanjutkan dari pilihan ganda yang tadi sudah dijelaskan oleh Luciana Gama Putri, saya akan menjelaskan tentang isiannya. Pertama ada nomor 1, pertempatan di butir ke-11 ada 3.5 menjelaskan dengan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Nah, di sini kita menggunakan akar pangkat 3. Nah, penjumlahan akar pangkat 3 yang hasilnya diubah ke liter. Jadi kita akan mempelajari tentang satuannya. Contohnya 3700 cm3 ditambah dengan 3 desimeter kubik. Maka langkah pertama diubah ke satuan liter, yang berarti 3,7 liter ditambah 3 liter. Maka hasilnya adalah 3,6 liter. Nah, indikatornya agar siswa mampu menjelaskan dan memahami satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Selanjutnya di nomor 2 di butir ke-12 sama berada di KD 3.5, yaitu kita akan mempelajari tentang volume kubus. Nah, menentukan rusuk kubus dari volume yang ditentukan. Contohnya volume kubus 4913 cm3. Karena yang dicari adalah rusuk kubus, maka kita perlu mengetahui rumus kubus terlebih dahulu, yaitu sisi kali sisi kali sisi, yang berarti sisi akar pangkat 3 atau sisi kubik. Oleh karena itu, untuk mencari rumus rusuk kubus, caranya dengan menentukan akar pangkat 3 dari 4913, yaitu adalah 17 cm. Ini nomor 1 tadi juga merupakan level 2, dan nomor 2 juga soal level 2. Tujuannya agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Ya, kita lanjut ke butir ke-13 ataupun isian di nomor 3. Masih dengan KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Kali ini kita akan membahas volume balok. Nah, menentukan volume balok, contohnya sebuah balok memiliki panjang 52 cm, lebar 30 cm, dan tingginya 15 cm. Hitunglah volumenya. Langkah-langkahnya, pertama kita harus mengetahui rumus volume balok, yaitu P kali L kali T, yang hasilnya adalah 52 dikali 30 dan dikali 15. Maka hasilnya adalah 234.000 cm3. Nah, ini menempati soal level 3, nah, isian, dan berada di nomor 3. Dengan tujuan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dan menggunakan satuan volume. Selanjutnya nomor 4, butir nomor 14 ataupun nomor 4 di isian berada di KD 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Pertama, kita menggunakan tabel
menunjukkan jumlah siswa dari tabel yang ditentukan. Jadi langkahnya hanya menjumlahkan anak dari masing-masing yang memperoleh nilai 5, 8, 3, 2 dan hasilnya adalah 23. Jadi hanya untuk menentukan berapa jumlahnya hanya menjumlahkan anak-anak tersebut. Nah, ini berada di soal level 1 isian dan berada di nomor 4. Tujuannya adalah agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya nomor 15 sama. Nomor 15 ataupun butir 15 di nomor 5 isian masih sama di KD 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitarnya. Masih menggunakan tabel yang sama. Dan kali ini soalnya menentukan nilai yang paling banyak didapati siswa. Langkahnya hanya menentukan nilai yang paling banyak diperoleh siswa, yaitu adalah nilai 8. Nah, ini juga berada pada level 1 isian dan terletak di butir nomor 5 isian. Sama tujuannya agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang uraiannya. Di butir ke-16 ataupun nomor 6 dalam uraian, kita berada di KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Nah, kita akan mencari pertama ini adalah luas permukaan. Menentukan luas permukaan balok. Contohnya, luas permukaan balok yang berukuran 10 cm dikali 5 cm dikali 5 cm adalah langkah menggunakan rumus yang sudah ditetapkan, yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Jadi 2 dalam kurung 10 kali 5 ditambah dalam kurung 10 kali 5 ditambah 5 kali 5 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 50 ditambah 25 sama dengan 2 dikali 125. Maka hasilnya adalah 250 kuadrat. Nah, soal ini berada di level 3 uraian dan terletak pada butir soal nomor 1 di uraian. Tujuannya adalah agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2 ataupun butir ke-17. Berada pada KD 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar. Kita menggunakan diagram lingkaran, menentukan persentase hasil panen yang menggunakan diagram lingkaran. Dikarenakan hasil panen sudah diketahui yaitu 500 ton dan menggunakan persen yang berarti per 100, maka jumlah persentase lengkap yaitu 100% ataupun 100. Jadi tinggal dikurangi dengan presentasi yang sudah diketahui. Langkah-langkahnya pertama, karena 100% itu adalah 100, kita kurangi dari persenan yang sudah diketahui yaitu 25, 10, 15, 12 dan 22. Dijumlahi seluruhnya lalu 100 dikurangi 84 sama dengan 16. Maka sudah diketahui bahwa persenan yang belum diketahui adalah 16%. Maka 500 ton dari 16% adalah 80 ton. Dan ini menempati pada level 2. Soal level 2 uraian dan terletak pada butir nomor 2. Tujuannya agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya nomor 18 berada di KD 3.5 yaitu tentang menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Kali ini kita akan membahas volume balok. Soalnya menentukan lebar dari volume yang sudah ditentukan. Nah, jadi volumenya sudah diketahui yaitu 10.920 cm3. Nah, lalu sudah diketahui juga panjang dan tingginya yaitu panjang 35 cm dan tingginya 24 cm. Yang ditanyakan adalah berapa lebarnya. Nah, langkah untuk penyelesaiannya adalah kita harus mengetahui rumus volume balok yaitu P kali L kali T. Jadi diketahui volume baloknya 1920, maka masukkan data yang sudah diketahui yaitu panjang dan lebarnya, panjang dan tingginya, maka kita hasilkan adalah lebar merupakan 13 cm. Dan ini berada pada soal level 3 uraian dan terletak pada soal nomor 3. Bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Oke, kita lanjutkan ke butir 19 ataupun nomor 4 pada uraian. Berada di KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang yang menggunakan satuan volume.
Pertama kita akan menjelaskan tentang volume balok. Nah, soal pada butir ini mencari sisa debit air untuk memenuhi volume kolam. Nah, contohnya volume kolam ikan jika terisi penuh merupakan volume asli dari panjang kali lebar kali tinggi yang sudah ditentukan, yaitu hasilnya adalah 16 ya, 16 meter kubik. Nah, untuk dirubah ke liter, maka hasilnya adalah 16.000 liter. Nah, untuk mencari yang sudah terisi yaitu 3/5, 3/5 nya sudah terisi, maka 3/5 dari 16.000 adalah 9.600 liter. Oleh karena itu, liter yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16.000 dikurangi 9.600, maka hasilnya adalah 6.400. Untuk memenuhi kolam tersebut diperlukan 6.400 liter lagi. Nah, soal ini berada pada level 3, di level 3 uraian dan terletak pada nomor 4. Nah, dengan tujuan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Dan nomor terakhir yaitu nomor 20 dalam uraian menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, jaring-jaring limas, prisma. Nah, kita menggunakan jaring-jaring limas dan prisma. Perintah soal merupakan gambarlah jaring-jaring limas dan prisma. Berikut contoh jaring-jaringnya. Nah, menempati level 1, soal level 1 uraian terletak pada soal nomor 5 dengan tujuan siswa mampu memahami bentuk jaring-jaring bangun ruang. Ya, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk soal isian kita berada di soal di bagian nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, hasil dari 3.700 cm kubik ditambah 3 desimeter kubik sama dengan titik-titik-titik liter. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kita akan merubah semuanya jadi liter terus, merubah semua angka-angka tersebut menjadi kesatuan liter, lalu maka dijumlahkan. Dan jawabannya ada di kunci jawaban setelah ini. Nomor 2, jika volume kubus 4.913 cm, maka panjang rusuk kubus adalah. Nah, ini mencari kubus dari volume yang sudah ditentukan, mencari rusuk kubus dari volume yang sudah ditentukan. Tentu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk menentukan rusuk kubus adalah kita ketahui dulu rumus kubusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi, maka diketahuilah volume kubus tersebut. Oleh karena itu, sisi kali sisi merupakan sisi kubik atau sisi pangkat 3. Nah, oleh karena itu untuk menentukannya adalah 4.913 dicari akar pangkat 3-nya, maka diketahui panjang rusuknya. Nah, jawabannya ada di kunci jawaban setelah ini. Nomor 3, sebuah balok memiliki panjang 52 cm, lebar 30 cm, dan tingginya 15 cm. Hitunglah jumlah volumenya. Nah, kita ketahui dulu rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat ada data berupa tabel. Ya. Di situ nomor 4, berapa jumlah siswa dalam kolom tersebut. Nah, jumlah siswanya tinggal menjumlah siswa dari atas sampai bawah, yaitu 5 tambah 8 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Nah, hasilnya jumlah siswa tersebut. Nanti jawabannya ada di kunci jawaban. Dan nomor 5, berapa nilai yang paling banyak didapatkan siswa. Nah, dari beberapa nilai yang ada di situ ada nilai berapakah yang memiliki frekuensi jumlah siswa yang lebih banyak. Nah, itu sudah mudah kita lihat. Yang paling banyak adalah nilai 80 pada 8 siswa. Selanjutnya kita beralih ke uraian. Nah, di situ ada luas permukaan balok nomor 1 ya. Nomor 1 itu luas permukaan balok yang berukuran 10 cm, 5 cm, dan 5 cm. Nah, itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal dicari saja cara pencariannya seperti apa sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan, yaitu 2 kali P kali T ditambah P kali L ditambah L kali T. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti jawabannya ada di kunci jawaban yang di bawah ini setelah ini. Nomor 2, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah persen yang dihasilkan oleh desa Konoha pada tahun 2021 dengan total hasil panen mencapai 500 ton. Pertama kita lihat dari diagram lingkarannya ini. Sudah tertera beberapa persenan yang sudah diketahui seperti padi 25%, lalu kacang 10%, jagung 15%, kedelai 12%, gandum 22%. Karena dilakukan persentase merupakan persen. Jadi yang namanya persen harus untuk total menjadi satuan berarti adalah 100%. Oleh karena itu untuk penentuan berapa persenkah semangka hanya dengan menjumlahkan semua persen sudah diketahui, lalu 100% dikurangi jumlah yang sudah diketahui, maka diketahuilah berapa persen semangka yang didapatkan.
Nah, setelah sudah diketahui yaitu adalah 16%, maka 16% dari 500 ton adalah tinggal dicari sendiri dan insya Allah nanti soalnya jawabannya sudah ada di kunci jawaban setelah itu. Dan nomor 3, apabila isi volume sebuah balok adalah 10.920 cm kubik dan jika panjang dan tinggi balok tersebut berturut-turut adalah 35 cm dan 24 cm, maka tentukanlah lebarnya. Nah, kita ketahui kalau soal volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini sudah diketahui panjang dan tingginya, oleh karena itu kita mencari lebarnya. Bagaimana? Tinggal dibalik saja. Yang tadinya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, nah dibalik jadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan cara-cara nanti sudah ada di kunci jawaban. Selanjutnya nomor 4, sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan panjang 2,5 meter, lebarnya 2 meter dan tingginya 3,2 meter. Kolam ikan tersebut telah terisi 3/5-nya. Berapa liter lagi untuk memenuhi kolam ikan tersebut? Nah, caranya seperti tadi kita menentukan volumenya terlebih dahulu, yaitu karena di sini berbentuknya balok, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Kita tentukan volumenya berapa meter kubik. Nah, setelah sudah diketahui kita rubah ke liter. Nah, itu merupakan liter secara penuh ataupun volume untuk memenuhi balok tersebut, kolam ikan berbentuk balok tersebut adalah sejumlah volume yang dirubah ke liter tersebut. Nah, dikarenakan sudah terisi 3/5-nya, maka dicari dulu berapa 3/5 dari total volume yang harus diisi. Nah, setelah diketahui jumlah full volume yang sudah diketahui berapa untuk memenuhi kolam tersebut dikurangi dari hasil 3/5 dari total volume tersebut, maka dikurangi dan hasilnya adalah sisanya. Nah, sisanya nanti kita lihat jawabannya ada di kunci jawaban. Lalu nomor 5, buatlah gambar jaring-jaring 5 segitiga dan prisma segitiga. Kita bayangkan bagaimana bentuk 5 segitiga dan prisma segitiga, lalu kita buat jaring-jaringnya. Dan jawabannya ada di kunci jawabannya. Oke, kali ini kita akan melihat kunci jawabannya pada bagian nomor 2 yaitu isian dan 3 uraian. Kita lihat nomor 1 yaitu dengan mudahnya kita rubah yang tadinya satuan yang lain kita rubah ke liter karena yang kita tuju adalah liter. Jadi dirubah jadi 3,7 liter ditambah 3 liter sama dengan 6,7 liter. Nah, selanjutnya juga yang nomor 2 sudah diketahui yaitu 17 cm. Karena untuk mencari rusuk seperti tadi kita mencari akar pangkat 3-nya. Dan nomor 3, panjang kali lebar kali tinggi. Ya sudah langsung saja dihitung 52 dikali 30 dikali 15 sama dengan 234.000 cm kubik. Nah, selanjutnya ada nomor 4 ya, untuk menjumlahkan jumlah peserta didik yang mendapatkan nilai adalah dengan menjumlah semua peserta didiknya. Dan persentase nilai tertinggi didapatkan dengan jumlah 8 orang yaitu adalah nilai 80. Oke, kali ini kita akan membahas kunci jawaban dari uraian yang bagian 3 ya. Nomor 1 itu adalah cara atau rumus mencari luas permukaan balok, yaitu 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, kurang lebih seperti itu penyelesaiannya dan hasilnya adalah 250 cm². Nah, untuk yang nomor 2 itu pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk mencari persentase yang hilang. Tadi kan kalau persen berarti kan 100% ya untuk menjadi satuan yang satu gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi sudah dijumlahkan persen-persen yang sudah ditemukan, jadi sisanya adalah 16%. Jadi semangka itu 16%. Nah, 500 ton, 16% dari 500 ton adalah 80 ton. Nah, langsung kita lihat yang nomor 3. Nah, ini kita mencari lebar dari sebuah volume balok. Nah, kita ketahui rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T. Nah, karena volume sudah diketahui, langsung kita taruh di bawah itu 1920 sama dengan 35 kali, nah ini masih pertanyaan ya karena kita belum tahu lebarnya, baru tingginya 24. Nah, kita coba kali yang 35 kali 24 dan hasilnya adalah 840. Jadi 10.990 sama dengan 840 dikali. Nah, ini masih tanda tanya. Nah, sekarang tanda tanya kita rubah ke depan. Kita rubah ke depan dan kita coba 1920 dibagi 840 sama dengan 13 cm. Jadi lebar balok tersebut adalah 13 cm. Nah, yang nomor 4 ini volume kolam ikan yang terisi penuh. Nah, jika volume ikan itu terisi penuh, maka kita cari volume biasanya aja, P kali L kali T. Nah, ketika sudah ditemukan, jadi 16 meter kubik ya. 16 meter kubik yang sama dengan
16.000 liter. Jadi kalau kolam itu terisi penuh ada 16.000 liter di dalamnya. Nah, karena sudah terisi 3/5-nya, maka kita coba lihat berapa liter 3/5 dari 16.000. Nah, itu jawabannya ada 9.600 liter. Nah, jadi untuk memenuhi kolam ikan, karena tadi sudah terisi 3/5, maka 1.600 dikurangi 9.600, maka hasilnya adalah 6.400 liter. Nah, untuk soal yang terakhir kita menggambar jaring prisma dan limas. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya tinggal digambar saja. Oke, mungkin sekian pemaparan cara pembuatan soal, kurang lebihnya seperti itu dalam pembuatan soal matematika kelas 5 ya di PAT semester 2. Nah, kurang lebih seperti itu yang sudah dijelaskan dari pilihan ganda dari saudari Luciana Gama Putri dan saya Wahid Adi Putra. Kurang lebih seperti ini yang dari kemampuan kita. Oleh karena itu, apabila banyak kesalahan, kami terutama dari kelompok ini meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih tahap belajar. Alhamdulillah, cara pembuatan soalnya sudah selesai kita jelaskan. Mulai dari layout, penyebaran soal, dan kisi-kisi sudah kami jelaskan dan contoh soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami sadar karena kami manusia pasti punya banyak kesalahan, oleh karena itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari penyampaian kami. Dan kami ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang kita ciptakan ini, kita buat ini bisa bermanfaat buat kita sebagai pembuat video dan juga bisa bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ilaliko.